Kabupaten Bengkayang dimekarkan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang. Hingga tahun 2023, Kabupaten Bengkayang terdiri atas 17 kecamatan, 2 kelurahan dan 122 desa definitif. Memiliki luas sebesar 5.500,97 km persegi atau 550.970 hektar, berdasarkan Surat Persetujuan Peta Dasar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dari Badan Informasi Geospasial tanggal 16 Desember 2022. Dengan kondisi geografis membentang dari pesisir Sungai Raya, hingga ke pegunungan di Kecamatan Siding. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang di tahun 2024 semester 2, menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 295.966 jiwa, dengan 153.717 penduduk laki-laki, dan 142.249 penduduk perempuan. Daerah yang kaya akan sumber daya dihiasi dengan pesona alam dan berbagai ragam budaya, serta posisi lingkup yang strategis dapat menjadi modal utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Melalui fase penahapan pembangunan, Kabupaten Bengkayang terus berbenah membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pencapaian dan prestasi telah diraih selama ini di tengah kendala-kendala dan tantangan yang menghadang. Pembangunan dari tahun 2021 sampai 2026 Kabupaten Bengkayang mulai bergerak dengan berbagai pembangunan di berbagai sektor. Pondasi pembangunan infrastruktur jalan, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor pertanian, perikanan hingga pariwisata. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meski bergerak fluktuatif di tahun 2023 sebesar 4,68% dan terus tumbuh di 2024 sebesar 4,75%. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, di mana di tahun 2023 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bengkayang sebesar 6,28% atau sejumlah 16.870 jiwa, terus turun menjadi 6% di tahun 2024 atau sejumlah 16.350 jiwa. Dan tingkat pengangguran terbuka yang terus turun dari tahun 2021, sebesar 4,42% menjadi 2,81% di tahun 2024. Hal ini juga diikuti dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang terus tumbuh selama 5 tahun terakhir, dari 67,52% di tahun 2020 menjadi 97,31% di tahun 2024. Sedangkan untuk distribusi PDRB ADHB, menurut lapangan usaha masih dengan sektor pertanian sebagai jawara. Di mana Kabupaten Bengkayang juga merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas jagung terbesar di Kalimantan Barat, yaitu sebesar 112.820 ton di tahun 2023. Potensi di sektor pariwisata hingga perikanan mendongkrak perekonomian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Melalui peningkatan aksesibilitas konektivitas yang secara masif dilakukan dalam upaya pencapaian lompatan jalan baik, untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Di antaranya, penanganan long segmen pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi Jalan Monterado, Samalantan. Penanganan long segmen pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi Simpang Merendeng, Padang Kecamatan Siding. Peningkatan jalan desa strategis Ruas Kapot, Batu Ampar. Rehabilitasi atau rekonstruksi jalan padat karya Desa Sahan, hingga Desa Pisak di Kecamatan 17. Rehabilitasi atau rekonstruksi Jalan Pak Kucing, Sibaju. Tak ketinggalan pembangunan transportasi air seperti dermaga, pertanian, perikanan, pariwisata dan kesehatan dengan pembangunan Rumah Sakit Pratama Jagoi Babang, pembangunan Puskesmas Suti Semarang,
dan pembangunan laboratorium kesehatan di Kota Bengkayang, serta penataan wajah kota menjadi semakin rapi. Pemberdayaan UMKM, integrasi sektor pertanian dari hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk, juga berimplikasi pada peningkatan perekonomian daerah. Perbaikan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Bengkayang memperoleh nilai wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun berturut-turut, indeks reformasi birokrasi dengan predikat B di tahun 2024, atau sebesar 69,70. Predikat SPBE dengan predikat baik skor 3,12 di tahun 2024, rata-rata survei kepuasan masyarakat dengan nilai baik. Kemudahan pelayanan melalui mall pelayanan publik yang telah dilakukan soft launching di tahun 2025, dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Serta prestasi lainnya yang sudah diperoleh berkat kerja sama super tim yang solid. Selama 1 tahun terakhir, beberapa peristiwa dan momen penting telah dilalui. Berikut beberapa peristiwa dan momen yang telah dirangkum oleh Diskominfo Kabupaten Bengkayang. Penyerahan bantuan banjir di Kecamatan Ledu dan Sanggau Ledu. Penyerahan bantuan banjir di Kecamatan Bengkayang dan Tria. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang bersama 961 kepala daerah secara serentak di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Aktivitas Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang selama mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang. Tiada akhir, berjuang tiada akhir. Siap. Insya Allah kita akan ikuti semua random yang disiapkan oleh panitia, dan insya Allah mudah-mudahan semua sampai pelantikan. Amin. Penyambutan Bupati dan Wakil Bupati oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dengan semangat kebersamaan, sinergi dan tujuan yang sama, mari kita wujudkan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bengkayang yang kita cintai ini. Bersama kita wujudkan SDM Mantap Bengkayang Gemilang.